Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Teman-teman mahasiswa, ini mayoritas mahasiswa di sini ya. Tepuk tangan buat mahasiswa semua yang hadir di sini. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir dari kampus mana saja di sini nih. UIN, Universitas Jambi. Universitas Jambi. Dari mana? Universitas Jambi. Universitas Batanghari. Nah, yang kuning itu dari mana tuh? Baitur Rahim. Nah, keras tapi nggak bareng-bareng. Jadi nggak kedengeran apa nih? Yang biru itu mana biru? Politeknik Jambi. Ya. Mana lagi nih yang belum kesebut? Dari Darul Ulum. Saru Langun. Oke. Anda sendirian? Sendirian. Oke. Baik, teman-teman sekalian. Ya, pokoknya semua saja. Walau tak tersebut namanya lewat mikrofon, insya Allah tercatat kehadirannya dalam catatan perjuangan adik-adik semua ya. Adik, teman-teman yang saya hormati, saya senang sekali bisa tiba kembali di Jambi. Alhamdulillah, sengaja saya pakai kaos tulisannya Jambi nih. Biar semua yang lihat tahu ini lagi di Jambi, bukan tempat lain ya. Nah, kami hadir ke sini ingin berdialog dengan teman-teman semua. Ingin mendengar ceritanya, tapi sebelum itu dimulai, saya ingin sampaikan terima kasih pada panitia yang sudah menyiapkan acara ini. Beri tepuk tangan buat teman-teman panitianya. Tadi saya ditemani oleh yang sudah memberikan sambutan tadi, Pak Jazilul Fawaid, Wakil Ketua PKB dari Jakarta, sekaligus Wakil Ketua MPR RI, beliau ini ya. Dan tadi juga Bang Iben Rifa ini asal dari Jambi, alhamdulillah sekarang menjadi salah satu pengusaha sukses di Jakarta, dan kami minta beliau membantu di tim sebagai deputi pengusaha di timnas kita. Kemudian saya ingin menyapa khusus kepada Ketua TPD Jambi, Pak Sarif Fasa. Mana Pak Sarif Fasa? Oke, Pak Sarif Fasa. Makasih. Dan seluruh jajaran partai di sini, ada Nasdem, ada PKS, ada PKB, dan juga teman-teman semuanya. Oh, ternyata nama kampusnya sudah ada di sini. Ya, saya sebut aja ya. Tapi udah ada disebut semua ya tadi ya. Udah. Oh, belum. Nanti saya sebut ada yang kelewatan. Universitas Adibangsa. Kemudian Universitas Jambi. Politeknik Jambi. Stikes Baitur Rahim Jambi. UIN STS Jambi. STAI Darul Ulum Sarulangun yang tadi ya. Wah, ini sendiri tapi mantap suaranya. IAI Nusantara Batanghari. Kenapa sih kalau dipanggil gitu? Hah? Kalau amin nanti gimana gitu ya? Dan kemudian itu tata-tatanya serta teman-teman mahasiswa semua, pemuda masyarakat Jambi yang mungkin namanya tak tersebut di sini. Saya ingin sampaikan terima kasih karena teman-teman memilih untuk hadir. Ini harian kuliah, pasti teman-teman juga punya kegiatan perkuliahan dan memilih hadir ke sini. Saya pertama ingin sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Oke.
Kemudian yang kedua, ini adalah sebuah acara yang diberi nama, apa tadi namanya? Tanyo Bang Anies, Tanyo Bang Anies. Saya malah pengennya dibalik, Anies Tanyo mahasiswa Jambi. Iya, saya kesini pengen tanya, apa yang mahasiswa Jambi pikirkan untuk Indonesia supaya lebih baik? Apa yang mahasiswa Jambi pikirkan supaya Jambi bisa lebih baik? Betul tidak? Tentu kita nanti bisa berdialog, kita bisa berdiskusi. Tapi saya ingin bukan sekedar mendengar pertanyaan. Saya ingin mendengar pikiran. Anak-anak muda memikirkan masa depan. Anak-anak muda pemilik masa depan. Pemilik masa depan. Sehingga teman-teman pasti punya bacaan atas kondisi sekarang. Dan apa yang harus dikerjakan. Saya sedang menjadi calon bersama dengan Gus Imin. Dan juga ada 2 pasang lainnya. Kita semua salah satu akan dapat tugas. Dan ketika menjalankan tugas, kita harus mengerjakan hal-hal yang menjadi kebutuhan dan hal-hal yang menjadi aspirasi. Itu sebabnya kami juga ingin mendengar di sini. Tapi perlu saya sampaikan pada semua, teman-teman semuanya di sini. Apa itu yang saya ingin sampaikan? Bahwa Republik ini didirikan dengan sebuah tujuan yang tegas. Sebuah tujuan yang tegas. Dan tujuannya adalah eksplisit. Menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tujuannya. Kadang-kadang kita bertanya, untuk apa Republik ini didirikan? Untuk itu. Sebelumnya kita berada dalam bentuk kolonial. Dan ketika di bawah kolonial tidak ada pikiran keadilan. Yang ada adalah pikiran tentang eksploitasi kekayaan. Apa yang terjadi? Yang kaya Nusantara, alamnya, tapi orangnya di negeri Belanda. Betul tidak? Yang kaya di Indonesia, di Nusantara ini, tapi orangnya yang merasakan kekayaan tinggalnya di mana? Di negeri Belanda. Itu namanya terjadi ketimpangan. Ketimpangan. Pusat perekonomiannya di negeri Belanda, kekayaannya ada di sana, sementara sumbernya ada di Indonesia. Nah, para pendiri Republik bilang jangan diteruskan, berhenti itu, sudah cukup. Sekarang kita ingin agar negeri ini diolah sendiri, dibangun sendiri, supaya terjadi keadilan. Jadi tujuan dari kita merdeka bukan hanya menggulung kolonialisme, tapi tujuan dari merdeka adalah menghadirkan keadilan dan kemakmuran bagi semuanya. Oke? Itu sebabnya kami sekarang menegaskan, kalau ditanya apa yang menjadi visi kami, yang tertulis di poster-poster itu, Indonesia adil makmur untuk semua. Jangan sampai Indonesia adil makmur untuk sebagian. Dan sebagian lain hanya menjadi penonton. Kita ingin menegaskan Indonesia adil makmur untuk semua. Itu yang menjadi misi kita. Nah, mengerjakan itu PR-nya besar. Karena itu kita ingin berdiskusi, ingin berdialog, ingin mendengar. Dan saya perlu tegaskan sekalian teman-teman semua di sini, bahwa untuk kita bisa melakukan perubahan, kami memilih jalur konstitusional. Konstitusional itu apa? Ya jalur pemilu. Kapan? 14 Februari. 5 tahun sekali. Selama 6 jam ruang keputusannya. 7 pagi sampai 1 siang. Di situ ruang untuk kita memutuskan mau ambil rute mana. Kami mengambil rute untuk menyatakan kita perlu perubahan. Karena kondisi yang sekarang banyak ketimpangan, banyak ketidakadilan, dan tidak menempatkan keadilan sebagai prioritas utama dalam kebijakan. Apa efeknya? Yang kecil terus kecil, yang besar makin besar. Betul tidak? Yang kecil terus kecil. Dan kalau yang besar tambah besar, yang kecil tetap, maka secara relatif yang kecil menjadi makin
kecil. Karena yang besarnya tambah besar. Karena itu kami sampaikan prinsip keadilan yang kami sebut, bila diterjemahkan dalam bentuk operasional, maka kalimatnya kira-kira begini: membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. No, jadi yang kecil dibesarkan, tapi yang besar tidak usah dimusuhin. Biarkan yang besar juga besar, tapi jangan yang kecil itu dibiarkan kecil terus. Contohnya apa? Saya beri contoh aja gampangannya. Teman-teman, kalau mau cari kredit untuk pinjaman, ada 3 jenis yang banyak dicari. 1, kredit motor. Banyak sekali kan? Yang kedua, kredit mobil. Banyak bukan? Yang ketiga, kredit rumah. Betul tidak? Coba perhatikan. Yang di antara 3 jenis ini, yang mencari kreditnya paling sulit yang mana? Rumah. Yang paling mudah yang mana? Sekarang kita lihat nih. Kalau punya motor, ketika dapat kredit mudah, begitu dapat motor, nilai motornya bertambah atau berkurang? Kalau beli mobil, dapat kredit, sesudah itu nilainya berkurang atau bertambah? Berkurang. Kalau rumah, begitu dapat, nilainya tambah atau kurang? Pertanyaannya, kenapa sistem kita itu mempersulit dapat aset yang nilainya nambah, dipermudah dapat aset yang nilainya turun? Coba bayangkan. Yang dapat motor habis itu nilainya turun. Yang beli mobil habis itu nilainya turun. Kalau yang bisa dapat rumah gimana? Naik. Kenapa untuk yang naik tidak dibuatkan kemudahan? Bukankah rakyat kecil berhak untuk mendapatkan peningkatan kesejahteraan dari hasil yang naik? Ini karena kita sudah bertahun-tahun mengalami itu, dianggap sebagai biasa aja. Apa konsekuensinya? Pada nggak punya rumah, tapi punya motor, punya mobil. Sementara harga asetnya makin turun. Ini salah satu contoh. Karena itu kita berencana KPR untuk semua, supaya anak-anak mudah mendapatkan rumah. Gampang. Tapi bukan soal, oh anak muda dikasih rumah, bukan. Ini soal mindset. Sudahkah kebijakan kredit kita adil? Sudah belum? Belum. Saya beri contoh lagi nih. Mau bangun rumah nih. Sama-sama nih. Saya beri contoh. Yang satu bekerja sebagai pedagang di pasar. Yang satu bekerja sebagai pegawai. Penghasilannya, sebutlah biar gampang aja, per bulan dapat 7,5 juta misalnya. Masing-masing. Sama-sama dapat 7,5 juta. Kalau ke bank, yang pedagang sama yang pegawai, mudah mana dapat kredit? Mudah mana dapat kredit? Pegawai. Kalau yang pedagang gampang nggak dapat kredit? Susah. Kenapa? Ya pokoknya aturan, bukan? Aturan, bukan? Bayangkan kalau Anda jadi seniman, bayangkan kalau Anda jadi budayawan, gimana cari kredit coba? Lah seniman budayawan bukan pegawai. Mereka dari mana bisa punya rumah? Kalau aturan kita selalu menganggap harus sektor formal baru dapat kredit. Kalau informal tidak dapat kredit. Apakah itu adil? Harus diteruskan. Perlunya apa? Perubahan. Jadi bukan soal oh kita mau mengganti presiden, wakil presiden. Bukan. Ini mau mengubah supaya kebijakan-kebijakan yang saking lamanya berjalan sampai tidak dianggap sebagai masalah. Sehingga banyak dari kita tidak bisa, yang kalimat tadi, yang kecil menjadi besar tanpa mengecilkan yang besar. Itu filosofinya, itu prinsip yang kami ingin dorong. Alhamdulillah sekarang jalan tol sudah sampai ke Jambi, betul tidak? Betul ya? Nah, sudah menuju. Nah, nanti saya cerita sedikit. Nanti saya pengen ceritanya tuh. Di mana-mana semua orang bilang tentang jalan batu bara. Nanti kita pengen dengar. Saya beri contoh nih. Bangun jalan tol. Jalan tol ini
lebarnya kalau dibebaskan tanahnya kira-kira 80 sampai 100 meter. Dibebaskan. Dibebaskan itu artinya dibeli oleh investor. Karena jalan tol itu yang membangun adalah investor. Nanti Bapak Ibu menggunakan jalan membayar pada investor. Gitu kira-kira. Nah, apa yang terjadi? Jalan itu dijual, tanah itu dijual, dibeli oleh investor. Pemilik tanah di situ sudah tinggal bergenerasi-generasi. Dibelilah tanahnya, dijadikan jalan tol. Dia pindah. Betul ya? Ini pertanyaan saya. Bolehkah rakyat yang punya tanah di situ bukan cuma dijual tanahnya, bukan cuma dibeli tanahnya, tapi rakyat di situ punya proporsi saham di jalan tol sesuai dengan ukuran tanah yang dia miliki? Boleh tidak? Sehingga keuntungan dari jalan tol bukan hanya dinikmati oleh investor, tapi dinikmati juga oleh orang yang punya tanah. Boleh nggak itu? Boleh. Kenapa tidak dikerjakan? Karena tidak memasukkan pertanyaan sederhana ketika menyusun kebijakan. Apakah pembangunan yang akan dikerjakan memberikan rasa begitu dimasukkan kata itu, langsung cari caranya supaya adil. Betul tidak? Nih di jalan tol, ada rest area tidak jalan tol itu? Ada. Pertanyaan. Tanahnya beli dari orang lama bukan? Yang punya tanah di situ. Pertanyaan saya, yang punya rest area orang mana ya? Investor dari mana kira-kira? Ya dari Jakarta lah. Memangnya dari Jambi? Dari Sumatera Selatan? Tidak. Orang investor dari Jakarta beli tanahnya, jadilah rest. Udah setelah dijual, kira-kira gimana perasaan orang yang menjual tanah itu? Kemudian ketika lihat ribuan mobil berhenti tiap bulan di situ. Belanja di situ, makan di situ. Apa yang terjadi? Coba dulu saya yang punya, saya bikin sendiri. Betul tidak? Apa susahnya rest area itu diberikan kepada koperasi, desa, kelurahan, kecamatan di tempat yang kelewatan jalan tol? Apa susahnya? Sehingga ketika ribuan orang mampir ke situ tiap bulan, pendapatannya bukan pergi ke Jakarta, pendapatannya dirasakan oleh yang sini. Jadi saya ingin sampaikan kata kuncinya keadilan. Nah, teman-teman di Jambi punya tantangan tersendiri. Tadi disebutkan oleh Bang Iben soal hilirisasi. Betul ya Bang Iben? Banyak produk-produk yang dihasilkan di sini tapi keluar sebagai bahan mentah. Harus dilakukan hilirisasi supaya hasilnya menjadi berkeadilan, supaya manfaatnya bukan hanya dirasakan yang luar Jambi. Nah, teman-teman, itu pengantar aja dulu dari saya. Kami berharap bisa mendengar pandangan dan bisa berdiskusi bersama dengan teman-teman. Ada moderatornya nggak di sini atau langsung Anda? Kalau boleh Anda bantu saya untuk berdiskusi ya. Baik, terima izin kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua boleh kita beri tepuk tangan untuk Bang Anies Baswedan.